Wa sifatul haqqi az-zatiyatu azaliyatun, sifat Allah yang zatiyah itu azali, ada sejak dahulu. Fal ilmu azaliyun, ilmu Tuhan ada sejak dahulu. Wal qudratu wal iradatu azaliyatani. Wa kullu dzalik sabitun qabla al khalqi, dan seluruh yang demikian itu sabit sebelum mencipta. Munazzahan, disucikan, an ayyuhadda, dari bahwa dibatasi, bizamanin, dengan zaman, wa makanin, dan tempat. Allah itu punya ilmu yang azali. Sebelum ada makhluknya Allah sudah punya ilmu. Allah itu kuasa, sebelum dia menciptakan apapun dia sudah punya kuasa. Nah, itu artinya azali. Sifat Tuhan itu maha suci, dibatasi dengan masa atau tempat. Wa kama annal fi'la idza nusiba lil haqq tajarrada 'aniz zaman. Sebagaimana bahwa perbuat fi'il bila dinisbahkan kepada Tuhan, maka dia akan terlepas daripada masa. Kan biasa kalau fi'il itu fi'il madhi untuk masa lalu. Fi'il mudhari itu untuk masa sekarang atau masa akan datang. Itu kalau kepada kita. Tapi kalau kepada Allah digunakan fi'il madhi, kepada Allah digunakan fi'il mudhari, dia akan terlepas daripada masa-masa itu. Misalnya macam kita qama Zaidun, artinya apa? Telah berdiri Zaid. Telah berbuat telah, karena fi'ilnya fi'il madhi. Yaqumu Zaidun, sedang berdiri Zaid. Nah, itu untuk manusia. Tapi kalau untuk Allah digunakan, itu sudah kada punya masa lagi. Kada istilah yang lalu, kada istilah yang akan datang, kada istilah sekarang. Karena Allah itu sifat-sifatnya adalah azali. Faqauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Menghendaki Allah dengan kalian itu kemudahan, dan tidak menghendaki Allah dengan kalian itu kesusahan. Yuridu itu fi'il mudhari, kalau asalnya digunakan untuk masa sekarang atau masa akan datang. Nah, kalau kita kembali kepada asal kalimat, sekarang Allah menghendaki kalian itu mudah, dan sekarang Allah tidak menghendaki kalian itu susah. Berarti dahulu Tuhan bisa menghendaki kita susah, dan akan datang bisa menghendaki kita ini susah. Itu kalau normalnya fi'il mudhari. Tapi berhubung fi'il mudhari ini digunakan untuk Allah, lalu la yutaqayyadu bil hal walal istiqbal, kada dikaitkan lagi dengan sekarang dan akan datang. Senantiasa Allah tuh menghendaki kepada kita kemudahan, dahulu, sekarang, dan akan datang. Kama huwa sya'nu fil mudhari idza nusiba li zamanin fahiya iradatun mutlaqatun azaliyatun abadiyatun. Wa kadzalik, seperti demikian pula, wa kana Allah ala kulli syai'in qadira, adalah Allah atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Karena fi'il madhi artinya dahulu. Berhubung ini digunakan untuk Allah, hilang, karena ada lagi dahulunya itu. Nah, kalau kita kembali ke makna semula, dahulu Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Wah, ini bisa kada berkuasa lagi, akan datang bisa kada berkuasa lagi, karena fi'ilnya kana, fi'il madhi. La yutaqayyadu bi zaman, tidak dikaitkan dengan masa. Karena Allah itu berkuasa
dahulunya, walam yazal, dan senantiasanya. Wa qad qala ta'ala fi Talut, dan sungguh berfirman Allah Ta'ala dalam masalah Talut, Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan bil ilmi wal jismi. Sesungguhnya Allah memilih Talut atas kalian. Kenapa Talut yang dipilih oleh Tuhan? Allah memilih Talut atas kalian, dan Allah lebihkan Talut itu bastah, kebesaran, keluasan, kedalaman, bil ilmi, pada ilmu, wal jismi, dan jisim. Jadi Talut dipilih oleh Allah karena diberi Allah kelebihan bastah, baik ilmunya atau tubuhnya. Nah, pal bastatu kalimatun wahidah, bastah itu kalimat satu. Wa idza udhifat lil jismi kana jismaniyatan tuqasu bituli wal ardi was sumki. Bila mana bastah itu diidapatkan kepada benda, maka adalah bastah itu jismaniyah, yang bisa dihitung dengan tingginya berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa. Kalau sesuatu benda, ini benda bastah daripada yang lain, artinya lebih daripada yang lain. Itu kalau diukur berapa tingginya pada yang lain, berapa lamaknya, berapa dalamnya, berapa lebarnya. Itu kalau bastah dipakaikan kepada benda. Nah, wa idza udhifat lil ilmi, bila mana bastah itu dipakaikan, diidapatkan untuk ilmu. Ini orang punya bastah daripada yang lainnya dalam hal ilmu. Nah, kalau diukur orang ini lebihnya ilmu pada yang lain, berapa senti tingginya ilmunya, berapa lebarnya, kada kalau diukur. Wa makna ghairu jismaniyin, makna yang bukan jismani, kanat bima yunasibuhu, fala tuqasu bil mi'yar al jismani, kada bisa diukur dengan ukuran jismani. Nah, wa idza kana hadza bil hawadits, bila ini adalah pada yang baharu. Yang baharu aja bisa lain-lain maknanya. Ada nang kawa diukur, ada nang kada kawa diukur. Bastah tadi kalau digunakan untuk benda kawa diukur, berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa dalamnya. Tapi kalau bastah digunakan ke ilmu kada kamu ukur. Kenapa si A nomor 1, si B nomor 2? Karena si A ini diberi Allah bastah pada ilmu. Nah, kalau mau ukur bastah ilmu itu daripada si B, berapa tingginya ilmunya pada si B, kada kau mau ukur. Kenapa? Karena ilmu bukan jisim, ilmu bukan benda. Nah, kalau yang baharu itu ada seperti demikian, pamanusiba lil haq, maka sesuatu yang dinisbahkan bagi Allah wajib ayyakuna munazzaha, wajib bahwa adalah dia disucikan an kulli syibhin, dari tiap-tiap yang menyerupai bil hawadis, dengan yang baharu. Kalau Allah dikatakan turun, jangan dikatakan turun macam yang baharu ini turun. Allah dikatakan naik, jangan dikatakan Allah naik macam kita naik. Allah datang, jangan dikatakan Allah datang macam kita datang. Lianna dzalik, karena yang demikian, sya'nuz zatil aliyah al muqaddasah, karena yang demikian merupakan keadaan zat yang maha tinggi, yang maha suci. Wa kadzalika zarfu, demikian pula zarab, tempat. Idza nusiba lil bari, dinisbahkan bagi Allah azza sya'nuhu
tajarrada aniz zarfiyah, terlepas daripada zarfiyah. Li'anna zatahu azza wa jalla, karena zat Allah munazzahatun, disucikan, aniz zarfiyah, daripada zarfiyah. Zarfiyah itu di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di belakang, muka tuh zarfiyah. Misalnya, kalau engkau membela agama Allah, maka Allah akan ada di depanmu. Nah, itu zarab ngarannya. Kalau engkau membela agama Allah, maka Allah akan ada di depanmu. Jangan kita bayangkan Tuhan berjongkong di hadapan kita itu. Nah, jangan kayak itu. Karena bila ungkapan zarfiyah itu dipakaikan kepada Allah, dia akan hilang. Makna zarfiyah tadi berubah. Wa kana ma'nahu bima yunasibul haq, adalah maknanya zarab dengan sesuatu yang sesuai akan Tuhan, al-munazzah, yang maha suci, anil mithli, dari seumpama, wasyabih, dan contoh. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah, a'amintum man fis sama, adakah kamu merasa aman terhadap Tuhan yang ada di langit? Itu Al-Quran, surat Mulk. Allah berfirman kepada kita manusia, apakah kalian itu merasa aman terhadap Tuhanmu yang ada di langit? Pis sama, di langit, itu zarab tuh, istilah bahasanya zarab. Nah, bila kalimat seperti itu dipakaikan untuk Tuhan, jangan diartikan lagi zarab itu sebagaimana zarab yang biasa kita kenal dalam kitab-kitab nahwu. Aamintum man fis sama, adakah kamu merasa aman akan Tuhan yang berada di langit? Berarti Tuhan di langit. Nah, dihilangkan itu. Sebagian ulama menakwilkan, apakah kamu merasa aman akan Tuhan yang kebesarannya ada di langit? Nah, itu ditakwilkan seperti itu, supaya menghilangkan khayalan bahwa Tuhan itu berada di atas langit. Nah, oleh ulama-ulama ditafsirkan, ditakwilkan seperti itu. Adakah kamu merasa aman terhadap Tuhanmu yang kebesaran tanda-tandanya ada di langit? Bukan Tuhannya di langit, kerajaannya, kebesarannya, ayat-ayatnya. Bimujarradi nisbati pi, dengan semata-mata menisbahkan pi lil haq, bagi Tuhan, zalat minha zarfiyah, hilanglah pada pi itu zarfiyah. Wa kadzalika ala, demikian pula ala, wa ma'a, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jangan dibayangkan bahwa Allah itu selalu beserta, beriringan orang-orang sabar ke situ kamari jujuk ada macam itu. Wa kadzalik ala wa ma'a ila akhirih. Innallaha ma'as sabirin bisa ditakwilkan oleh para ulama tafsir, sesungguhnya rahmat Allah atau kasih sayang Allah atau cinta Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa nuzulul jismi wa maji'uhu innama yakunu bil intiqal al-la'iq bil ajsam, dan turunnya jisim, datangnya jisim, hanya saja adalah dia dengan berpindah yang layak dengan jisim. Turunnya benda dari atas ke bawah, naiknya bawah ke atas, itu kalaunya benda. Wa nuzulu man laisa bijismin, sedangkan turunnya sesuatu, turunnya orang yang tidak berbenda,
Kalau turunnya benda jelasnya mulai atas ke bawah. Kalau benda tuh naik mulai bawah ke atas, itu kalau benda. Nah, kalau nang turun nih pangkada benda, nang naiknya lain benda, apakah nang kayak itu juga? Wa nuzulu man laisa bijismin, dan turunnya seseorang yang bukan benda, yastahilu mustahil ayyakunan nuzul al ma'ruf minal ajsam, bahwa adalah turun yang dikenal daripada jisim. Kalau benda bujur turun naik ke atas ke bawah. Kalau nang kada benda turun jangan disamakan dengan benda. Kalau kita bujur turun dari atas ke bawah. Kalau Tuhan turun jangan diumpamakan macam kita. Wa innama huwa, hanya saja turunnya itu yang tidak jisim tadi, nuzulun ilahiyun, turun yang dinisbahkan kepada Tuhan, munazzahun yang disucikan, anil intiqal daripada berpindah, wal misil dan umpama. Kalau Tuhan turun jangan dikatakan berpindah. Kalau kita pindah turun itu sudah. Kalau Tuhan turun jangan dikatakan berpindah, karena turunnya Tuhan lain dengan turunnya kita. Kita jisim, Tuhan bukan jisim. Kama an-nazat, sebagaimana bahwa zat Allah ta'ala wa taqaddasat, maha tinggi maha suci, anil misil daripada umpama. Wa fir risalatil Qusyairiyah, dalam kitab risalah al-Qusyairiyah, qurbuhu karamatuhu wa bu'duhu ihanatuhu, uluwuhu min ghairi tawakkulin wa maji'uhu min ghairi tanakkulin. Dekatnya Allah, Allah itu dekat. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Karamatuhu, kemuliaan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, jar, artinya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukan artinya ingin itu parak lawan Tuhan kayak kita parak lawan B, kada macam itu. Wa bu'duhu ihanatuhu, jauhnya Allah artinya menghinakan Allah. Itu orang jauh dari Allah, artinya orang yang dihinakan Allah. Jadi adanya Tuhan dengan makhluknya ini sama. Kan ada perbedaan antara orang jahat, antara orang baik. Tuhan itu samuaan sama. Cuma orang jahat dikatakan jauh dari Allah, orang baik dikatakan dekat dengan Allah. Nah, orang baik artinya dimuliakan oleh Allah, orang jahat dihinakan oleh Allah. Uluwuhu, tingginya Allah, min ghairi tawakkulin, dari ketiadaan yang membawa. Dari ketiadaan yang membawa. Allah tuh maha tinggi. Di atas mana tingginya? Allah itu maha tinggi dari ketiadaan yang membawanya, menanggungnya. Wa maji'uhu, dan datangnya Allah, min ghairi tanakkulin, dari ketiadaan berpindah-pindah. Min ghairi tawakkulin artinya la tukilluhu, artinya la yahmiluhu hamilun, tidak membawa akan Allah oleh seseorang yang membawa.